pembelajaran. Bu Guru mau absen ya terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua. Hadir semua, alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan yang kemarin kita membahas tentang akidah. Iya, dimana kita belajar tentang akidah Islam. Ya, ada yang masih ingat apa itu akidah? Saya Bu. Iya, Mbak Betty silakan. Pengertian akidah secara bahasa adalah dari kata akodah, artinya ikatan. Sedangkan pengertian akidah secara istilah artinya segala sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh hati nurani manusia yang ditetapkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Iya, itu pengertian dari akidah secara bahasa dan secara istilah ya. Dasar hukum akidah itu ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran berikutnya, yaitu tentang sifat-sifat Allah ya. Ya, pembelajaran berikutnya yaitu tentang sifat-sifat Allah. Pemahaman tentang sifat-sifat Allah bisa kita lihat dalam lingkungan kita sehari-hari ya. Contohnya dengan adanya pemandangan alam semesta. Perhatikan, dengan adanya alam semesta ya, gambaran di situ. Setelah kita amati pemandangan tersebut ya, dalam pikiran kalian muncul ya pertanyaan, apa, siapa, mengapa, dan bagaimana ya. Misalnya gini, siapa yang menciptakan alam semesta ya. Nah, keindahan alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, di mana yang membedakan antara pencipta dengan makhluknya. Kita masuk pada pengertian sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah dibagi menjadi berapa? 3. Yang pertama adalah sifat wajib. Yang kedua sifat mustahil. Mustahil. Yang ketiga adalah sifat jaiz. Ya, kita pelajari satu persatu pengertian daripada sifat wajib. Nah, sifat wajib yang pertama adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah ya, sesuai dengan keagungannya. Kemudian yang nomor 2 adalah sifat mustahil. Apa itu sifat mustahil? Mustahil itu kebalikan daripada sifat wajib Allah, yaitu apa? Sifat yang tidak mungkin ada atau tidak layak pada Allah ya. Jumlahnya ada berapa? 20 ya. Iya, sifat wajib Allah jumlahnya 20, sifat mustahil juga jumlahnya 20. Yang ketiga dari sifat Allah adalah sifat jaiz. Apa itu sifat jaiz? Yaitu kebebasan Allah untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya ya. Nah, biasanya untuk mengingat biar kita lebih mudah dalam menghafal sifat-sifat Allah yang jumlahnya 20, kita bisa menggunakan lagu ya. Ayo sama-sama lagunya 1, 2, 3. Allah wujud kita maqam mukhalafatul lil hawadisi iyamu Allah dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama sifat nafsiyah. Apa itu sifat nafsiyah? Yaitu sifat yang berhubungan dengan zatnya Allah. Jumlahnya ada 1, yaitu wujud. Yang
sifat yang menolak kepada sifat yang tidak layak. Ya, jumlahnya ada 5. Yang pertama adalah kidam, 2 bako, 3 mukhalafatul hawadisi, ya, 4 qiyamuhu binafsihi, yang kelima adalah wahdaniyah. Yang ketiga dari pembagian sifat wajib Allah adalah sifat ma'ani. Ya, sifat ma'ani itu sifat yang ada pada Allah sesuai dengan akal pikiran, bisa dibayangkan dengan akal pikiran. Jumlahnya ada 7. Yang pertama adalah kudrot, dilanjutkan ya irodat, ilmu, terus hayat, sama, basot, kalam. Masuk pada sifat maknawiyah. Maknawiyah itu artinya apa? Yaitu kelanjutan daripada sifat ma'ani. Jadi jumlahnya sama, ada 7. Setelah kalam baru qadirun, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakallimiman. Itu ya, jadi diingat-ingat. Pembagiannya juga sama. Kemudian kita masuk pada sifat mustahil. Sifat mustahil juga dikelompokkan menjadi 4 ya. Itu ada sifat nafsiyah. Contohnya Adam. Kalau tadi sifat wajib itu nafsiyahnya wujud, artinya Allah itu ada. Kalau mustahil sifat nafsiyahnya adalah Adam, artinya Allah itu tidak ada. Ya, tidak mungkin kalau Allah itu tidak ada. Ya. Kemudian yang kedua adalah salbiyah. Mustahil salbiyah, jumlahnya ada 5. Yang pertama hudus, ya, hudus itu artinya baru, ya, fana itu rusak. Mumasalatul hawadisi, ya, muhubi nafsihi. Kemudian ta'adud. Yang ketiga adalah mustahil ma'ani. Ada azun, ada karoha, ya, ada jahlun mautun, ya, sumun, umyun, bukmun, ya, azun, karoha, bodoh, jahlun, ya, mautun, mati. Jadi ikutnya pada kebalikannya, yaitu sifat mustahil. Berikutnya adalah sifat mustahil maknawiyah, yaitu ajizan. Ada karihan, ada jahilan, ya. Karihan berarti maha bodoh, jahilan, ya, mayitan maha hidup, asoma, akma, dan abkama. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga adalah sifat jaiz. Apa itu sifat jaiz? Yaitu kebebasan Allah, kebebasan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Ayo, sifat jaiz Allah bunyinya apa? Fi'lun kulli mumkinin autar kuhu. Sifat jaiz Allah itu jumlahnya ada 1. Fi'lun kulli mumkinin autar kuhu, memperbuat segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak memperbuatnya. Nah, sudah Bu Guru terangkan sampai selesai. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Mbak Tiara. Pengertian sifat wajib Allah dan apa dalil dari sifat yang binafsi? Iya. Ada yang bisa jawab? Apa itu pengertian sifat wajib Allah? Tadi sifat wajib Allah adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi apa? Dalil dari yamuhu binafsihi. Ya, yamuhu binafsihi itu artinya apa? Berdiri. Iya, Allah itu berdiri sendiri. Dalilnya yaitu dalam Quran surat Al-Imran, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya, di mana Allah tidak ada Tuhan selain Dia, Allah yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Paham ya? Sudah jelas? Ya. Nah, itu tadi ya. Sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru minta sama kalian untuk diskusi, ya. Diskusi, bikin kelompok, ya. Satu kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang, ya, dengan pertanyaan mengelompokkan atau mengklasifikasikan sifat-sifat Allah, ya. Ayo bikin kelompok ya. Hadapan, ya.
Allah Subhanahu wa taala. Contohnya wujud. 2. Salbiyah, sifat yang meninggalkan, sifat sebaliknya ada 5. Contoh salbiyah: idam, vakum, mukhalafatu lil hawadisi, yamuru binafsihi wahdaniyah. 3. Ma'ani, sifat yang abstrak yang wajib ada pada Allah. Contohnya kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 4. Mahnawiyah, kelanjutan dari sifat ma'ani. Contohnya qadirah, uridan, aliman, hayat, sami'an, basirah, mutakaliman. Ya, terima kasih Mbak sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kita beri aplaus untuk kelompok yang lain. Nanti hasil diskusinya bisa dikumpulkan ya. Sudah jelas ya untuk pembelajaran kali ini? Jelas? Demikian anak-anak pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat pada kalian semua dan kita bertemu kembali ya pada pembelajaran berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wujud kidam